Connecting Indonesia and Beyond itulah merupakan moto PT Samudra Indonesia yang sering dikaitkan dengan semangat perusahaan dan budaya kerja keras mereka. Saya M. Athoillah Sobilikam NRP 2043241045 dan rekan saya Denur Weda Eka Pangestu NRP 2043241015. Equity report kami merekomendasikan buy pada saham SMDR dengan target harga sebesar Rp672,85 miliar per lembar saham. Sebelum membahas lebih jauh analisis dan rekomendasi kami, terlebih dahulu kita bahas bisnis deskripsinya. SMDR adalah salah satu perusahaan pelayaran logistik terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 1949. Dengan pengalaman lebih dari 70 tahun, perusahaan ini telah menjadi pemain utama dalam industri pelayaran, pelabuhan, dan logistik melalui jaringan layanan terintegrasi yang mencakup Indonesia, Asia, dan rute internasional. SMDR menjalankan bisnisnya melalui 3 segmen utama dengan pendapatan utama dan di segmen shipping yang menyumbang sekitar 79% dari total pendapatan 2023 melalui armada kapal yang melayani rute domestik dan internasional, disusul oleh segmen logistik sebesar 12%, kemudian disusul lagi oleh segmen port sebesar 6% dan sektor lain sebesar 3%. SMDR juga memiliki sejumlah anak perusahaan yang memperkuat portofolio bisnisnya, yang diantaranya ada Samudra Shipping Line Ltd, PT Pelabuhan dan Terminal, PT Samudra Layanan Logistik, dan lain-lain. Shareholder composition dari SMDR mayoritas dikuasai oleh OA perusahaan pengendali, yaitu PT Samudra Indonesia Tangguh sebesar 58% dan disusul oleh PT Ngurumat Bondo Utomo sebesar 15%, sementara itu publik memegang 20 sisanya. Selain itu, SMDR sudah membuka saham di pasar pada tahun 1999 dan memiliki total saham beredar sebesar 4.819 miliar juta rupiah. Oke, kemudian kita akan melihat lebih jauh dari gambaran umum dari isi industri SMDR, yaitu pelayaran, pelabuhan, dan logistik. Industri tersebut di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut dorong oleh peningkatan aktivitas perdagangan, ekspansi e-commerce, dan pembangunan infrastruktur transportasi nasional. Pasar freight and logistik di Indonesia tercatat bernilai sekitar 39 miliar USD pada 2024 dan diproyeksi meningkat menjadi 57,7 miliar pada 2033 dengan tingkat pertumbuhan tahun GAR sekitar 4,45%. Selain itu, di sektor logistik merupakan sektor strategis yang berkontribusi lebih dari 9% terhadap PDB Indonesia dengan rincian sebagai berikut: transportasi dan storage sebesar 5,57%, land transportasi sebesar 2,47%, air transport 1,63%, warehousing 0,97%, dan sea transport sebesar 0,32%. Dalam segi competitive positioning, skala armada luas dan jaringan rute yang terus berkembang, misalnya pada laporan Samudra Shipping Line Ltd disebut bahwa armada operasional terdiri dari 31 kapal yang diantara terdapat 24 kontainer vesseless, 4 chemical tankers, dan 3 gas tankers. Selain itu, SMDR juga memiliki integrasi bisnis dan layanan yang terhubung data dari profil perusahaan menunjukkan bahwa mereka memiliki sekitar 40 anak perusahaan, lebih dari 4.000 pegawai, dan 5 ini bisnis utama. Oke, selanjutnya kita bahas dalam sisi ESG. Menurut platform Seva AI, skor UNSDGS ESG untuk SMDR berada pada skor 3,5 dari skala 0 sampai 10, yang mana masuk dalam kategori medium. Jika dilihat dari aspek masing-masing, environmental aspek, SMDR memiliki pengendalian lingkungan yang kuat dan pengambilan tindakan iklim yang bagus, serta resiko populasi yang minimal, sehingga dalam aspek ini SMDR memiliki skor sebesar 6,4. Dalam segi sosial aspek, SMDR menyediakan lingkungan kerja yang aman, investasi pada pembagian karyawan, dan fokus pada keberagaman inklusi, sehingga mendapatkan skor sebesar 2,0. Dari segi governance, SMDR dipimpin oleh CEO dan beranggotakan grup senior, manajemen, hingga mendapatkan skor sebesar 2,0. Baik, sekarang kita masuk ke financial analysis. SMDR memiliki pendapatan yang fluktuatif yang bisa dilihat pada grafik di samping. Pada tahun 2021 sebesar 673 juta US dollar, kemudian melonjak tinggi pada tahun 2022 dengan nilai sebesar 1.151 US dollar, kemudian turun lagi di nilai 772 juta US dollar pada tahun 2023 dan menurun sedikit di nilai 737 juta dolar pada tahun 2024.
Ditinjau dari laba bersih, yang mana laba bersih ini dilihat dari laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Dari grafik menunjukkan bahwa laba bersih dari SMDR mengalami fluktuasi yang dapat dilihat pada tahun 2021 menunjukkan angka sebesar 93 juta US dollar. Kemudian melonjak di angka 213 juta US dollar. Kemudian menurun lagi di angka 73 juta US dollar dan berakhir di angka 51 juta US dollar pada tahun 2024. Pergerakan pendapatan dan laba bersih di atas mencerminkan bahwa kondisi operasional yang terpengaruh siklus bisnis shipping dan logistik dengan pemulihan volume dan tarif pada tahun 2022 dan penurunan volume dan normalisasi aktivitas pada tahun 2023 sampai dengan 2024. Keberlanjutan kinerja tergantung pada efisiensi operasional di segmen pelayaran, penanganan kargo, dan manajemen biaya bahan bakar. Pada grafik probability ratio menunjukkan bahwa GPM, ONPM, dan NPM fluktuatif sepanjang tahun 2021 sampai dengan 2024. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan yang belum optimal dalam menjaga efisiensi produksi dan pengendalian biaya di tengah dinamika harga bahan baku serta biaya distribusi. Pada grafik cash flow, OPF terlihat meningkat signifikan di tahun 2021, yaitu sebesar 158 juta US dollar menjadi 460 juta US dollar pada tahun 2022, lalu normalisasi pada tahun 2023 sampai dengan 2024. ICF juga menunjukkan negatif konsisten pada tahun 2022 ke tahun 2023. Hal ini terjadi kenaikan, tetapi terjadi penurunan lagi di tahun 2024. Hal ini menunjukkan grup terus berinvestasi dan mendukung kapasitas jangka panjang. Kemudian FCS juga menunjukkan neto negatif di dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan repai dan pembayaran hak sewa guna serta penggunaan kebutuhan pendanaan bersih dari eksternal. Pada grafik DER, SMDR juga menunjukkan tren penurunan yang konsisten dari sekitar 1,06 kali pada tahun 2021 dan menjadi 0,61 kali pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan bahwa perbaikan struktur permodalan yang signifikan. Penurunan leverage ini mengindikasikan bahwa perusahaan semakin mengurangi ketergantungan pada utang dan memperkuat ekuitas sebagai penopang pendanaan. Pertumbuhan kinerja SMDR menunjukkan fluktuasi yang tajam dalam 4 tahun terakhir. Secara keseluruhan, Grow SMDR memperlihatkan siklus industri pelayaran yang sangat sensitif terhadap ekonomi global, volatilitas demand, serta dinamika biaya operasional. Hal itu terlihat dari grafik growth net income yang revenue-nya naik turun saat menyesuaikan kondisi dari lingkungan sekitar. Selanjutnya kita masuk ke valuation. Dalam analisis ini kita menggunakan analisis relative valuation dengan menggunakan emiten pembandingnya. Terdapat emiten BLTA, emiten HRUM, emiten TMAS, dan juga emiten SOCI. Pemilihan emiten pembanding ini dilandaskan pada kesamaan sektor dan juga model bisnis, di mana keempat emiten tersebut memiliki nilai signifikan dalam bisnis logistik, pelayaran, pengangkutan, sektor laut di Indonesia. Dalam menggunakan analisis relative valuation, kami membandingkan 5 rasio keuangan, yang mana diantaranya merupakan PE rasio, PBV, PS rasio, yang ketiganya membandingkan nilai pasar dengan pendapatan, ekuitas, dan nilai penjualan perusahaan. Serta rasio keuangan yang lain kita menggunakan rasio EV per EBITDA, EV per EBIT, yang keduanya membandingkan nilai total emiten dengan laba yang dihasilkan perusahaan. Sebelum mencari 5 rasio keuangan dari SMDR, kita perlu mencari beberapa data finansial dari SMDR dan didapatkan data sebagai berikut. Nilai EPS sebesar 47,99 miliar rupiah, nilai BVPS sebesar 487,135 miliar rupiah, nilai SPS sebesar 69,98 miliar rupiah, nilai EBITDA sebesar 2,898 miliar rupiah, nilai EBIT sebesar 1,718 miliar rupiah, nilai net debt sebesar min 1,867 miliar rupiah, nilai minority interest sebesar 3,29 miliar rupiah, dan share outstanding sebesar 0,016 miliar rupiah per lembar saham. Kemudian 5 rasio keuangan dari 4 perusahaan emiten tersebut menurut Stockbit dapat dilihat pada tabel di samping. Dari data tersebut didapatkan kuartil 1, median, dan juga kuartil 3 seperti yang tercantum pada tabel di samping juga. Kemudian dengan memanfaatkan data kuartil tersebut dikalikan dengan data financial SMDR, maka kita akan menghasilkan perkiraan nilai wajar suatu saham menurut 5 rasio keuangan tersebut yang dapat dilihat juga dari tabel di samping ini.
Setelah mendapatkan data perkiraan nilai wajar suatu saham menurut 5 rasio tersebut, maka selanjutnya kita akan merata-ratakan data tersebut sehingga didapatkan perkiraan nilai wajar saham best case sebesar 67,85 juta rupiah atau naik dengan persentase sebesar 129%. Perkiraan nilai wajar saham best case sebesar 866,36 juta rupiah atau naik dengan persentase sebesar 194%. Perkiraan nilai wajar saham best case sebesar 541,96 juta rupiah atau naik dengan persentase sebesar 84%. Kemudian kita tinjau melalui investment risk ESG 1 yang mana ini merupakan risiko lingkungan sosial dan tata kelola. Samudera Indonesia mengalami risiko ekonomi akibat perubahan tingkat suku bunga dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Berdasarkan laporan keuangan interim pada tanggal 31 Juni 2023, jika tingkat suku bunga pinjaman mengambang meningkat atau menurun sebesar 49 basis poin, laba sebelum pajak akan berubah sekitar 599.000 US dollar. Hal ini menunjukkan sensitivitas yang cukup tinggi terhadap perubahan tingkat bunga. MR1, harga komoditas sebagai perusahaan pelayaran dan logistik, Samudera Indonesia mengalami ketergantungan yang tinggi terhadap bunga komoditas, khususnya bahan bakar kapal, yang secara historis sangat fluktuatif mengikuti pergerakan harga minyak dunia. Karena kan harga minyak akan meningkatkan biaya operasional dan menekankan margin laba apabila tidak dialihkan kepada pelanggan melalui mekanisme tarif angkutan OR1, yang mana merupakan gangguan produksi atau operasional risiko perusahaan bagi Samudera Indonesia dapat muncul akibat gangguan pada aktivitas pelayaran, terminal, atau logistik seperti cuaca ekstrem, kerusakan kapal, kemacetan pelabuhan, hingga gangguan rantai pasok global. Dalam sustainability report perusahaan, risiko keselamatan dan keselamatan kerja serta risiko lingkungan di area pelabuhan diakui sebagai risiko material yang harus diawasi. Gangguan tersebut dapat menimbulkan keterlambatan pengiriman, meningkatkan biaya pemeliharaan, dan menurunnya kepercayaan pelanggan. OR2, nilai aset umur kapal. Nilai aset kapal menjadi salah satu sumber risiko bagi Samudera Indonesia. Penurunan nilai kapal dapat terjadi karena faktor usia, perubahan teknologi, serta munculnya regulasi lingkungan baru seperti pembatasan emisi sulfur dan gas rumah kaca dari International Maritime Organization atau kita sapa dengan IMO. Kemudian kita tinjau dari ESGR1, yang mana kita tinjau dari ESG yang kepanjangan dari Environmental, Social, dan Governance. Risiko ESG menjadi aspek penting dalam keberlanjutan bisnis Samudera Indonesia. Dalam sustainability report yang di report pada tahun 2024, perusahaan mengindikasikan risiko lingkungan seperti potensi tumpahan minyak, emisi gas buang dari kapal, serta pengolahan limbah pelabuhan. Risiko sosial juga menjadi perhatian, termasuk keselamatan awak kapal, kondisi kerja, serta hubungan dengan masyarakat sekitar wilayah operasi. Dari sisi tata kelola risiko muncul apabila terjadi ketidakpatuhan terhadap peraturan internasional atau praktik bisnis yang tidak transparan. Akhirnya, sampailah kita pada ujung pembahasan. Kali ini kami merekomendasikan baik untuk SMDR dengan target harga sebesar 672,85 miliar rupiah, yang mana ini merupakan peningkatan sebesar 128% dari harga saat ini. Hal tersebut didukung oleh beberapa keunggulan dari SMDR yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, skala armada dan juga jaringan rute internasional yang luas. Kemudian, integrasi vertikal dan diverifikasi bisnis yang kuat. Selain itu juga, struktur keuangan yang sehat dan juga fundamental yang kokoh. Sekian dan terima kasih.